Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat akibat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. Mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindak efektif dari pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Hei! Kenapa kamu lalai seperti itu? Tadi aku lihat berita di televisi di baru sana. Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Apa? Emang itu beritanya benar? Iya, berita itu benar. Wah, ini situasi benar-benar kacau sekali. Soeharto dipilih lagi oleh grup besar itu. Ini sudah melanggar aturan. Ayo kita melawannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan segera? Kelihatannya kita sudah tidak memiliki cara lain lagi. Sebenarnya kita sudah lelah menyaksikan pemerintahan seperti ini. Masyarakat kecil tidak dilihat. Saya kasihan dengan mereka. Benar itu, kita harus melawannya sekarang. Ayo semuanya, kita harus demo mahasiswa. Ayo! Kalau begitu kita perlu menyiapkan perlengkapan dan juga pelatihan terlebih dahulu. Katakan kita tidak boleh membawa senjata tajam. Dan juga nanti tanggal 12 Mei kita harus berkumpul di depan Universitas Trisakti untuk melakukan demo. Karena ini demi kemajuan bangsa kita. Aku setuju. Tapi kenapa kita tidak diperbolehkan membawa senjata tajam? Karena tujuan kami hanya berdemo, bukan menyakiti. Ini dilakukan untuk menyampaikan suara masyarakat demi kebaikan negara ke depannya. Oke, nanti aku dan Kela akan membuat posternya dan mengumpul mahasiswa ke sini. Dan buat yang lainnya, jangan lupa untuk menghubungi mahasiswa karena kita akan melakukan demo dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Dengan hasil kesepakatan kemarin, kita berkumpul di halaman ini untuk melakukan aksi demo. Kita akan menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Demo ini bukan perkara kecil. Masa depan bangsa ada dengan kita. Apapun nanti hasil yang kita dapatkan, yang penting kita selamat. Sekarang, apakah kalian siap untuk berdemo? Siap! Apakah kalian siap mengambil resiko? Siap! Tapi bagaimana dengan perlengkapan yang kita butuhkan? Apa semuanya sudah siap? Dan kalau terjadi apa-apa dengan mahasiswa, apakah kita sudah siap menghadapinya? Benar, apakah langkah ini memang pilihan terbaik untuk kita dan rakyat Indonesia? Tidak ada cara lain selain demo untuk menghentikannya. Soal perlengkapan sudah dipersiapkan semuanya. Dan soal risiko, apapun yang terjadi, itu akan menjadi bukti perjuangan kita. Kelak itu akan menjadi sejarah bagi kita semua. Yang terpenting, kita sudah berjuang bagi masa depan bangsa ini. Ingat teman-teman, perjuangan kita bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi bagaimana teman-teman? Ya, saya bersedia. Kami juga bersedia. Bagus, kita tinggal meminta izin kepada pihak yang berwajib saja. Ayo semuanya bergerak. Sebelumnya, kami mohon maaf Bapak. Kami selaku mahasiswa perwakilan dari Universitas Trisakti ingin meminta izin kepada Bapak. Kami akan melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR. Ini terkait hasil pemilu kemarin. Apa? Bukankah Kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh mendemonstrasikan di area universitas saja? Sudah, kami sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Universitas. Ini masalah hak asasi manusia. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Sesuai alasan kami bahwa kalian hanya boleh melakukan demo di universitas saja. Jika kalian melanggar, kalian akan tahu akibatnya. Apapun yang kalian nyatakan akan kami bantah, Pak. Jika itu memaksa kami untuk melakukan sesuatu, kita lihat saja besok. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's more than Monday. Kami, para rakyat, tidak akan tinggal diam lagi. Reformasi harus terjadi.
Diam. Ini peringatan terakhir. Bubar kalian semua. Kami tidak peduli. Ayo bangkit semuanya. Ini demi dapat mati dan untungnya anak cucu kita nanti. Jangan takut. Bebaskan diri. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal Terima kasih atas kedatangan Anda semua di sini. Tujuan saya mempelai para menteri, tokoh masyarakat, ulama adalah untuk mempertahankan pemerintahan 5 tahun mendatang ini. Pastinya para mahasiswa telah datang di depan DPR untuk menurunkan jabatan saya sebagai presiden ini. Apa yang mereka maksud korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, itu semua tidak benar. Buktinya mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kepemerintahan saya sangat sejahtera. Seharusnya kalian semua ini mendukung saya. Kalian adalah orang-orang yang terpilih dan saya percayai. Sudah saya duga kalian akan membantu saya dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Maaf, saya tidak bisa mendukung Bapak. Bukan karena saya membela mahasiswa, tetapi ini masalah hati nurani, Pak. Saya rela dibunuh setelah ini. Saya juga bahwasanya banyak masyarakat dan mahasiswa mengadu kepada saya bahwasanya mereka menginginkan pemerintahan Bapak turun. Saya yakin kalian pasti akan membantu saya untuk meyakinkan para mahasiswa kalau saya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi tidak ada jalan lain lagi, Pak. Saya bahkan baru saja menjabat sebagai presiden bulan lalu. Namun, jika roda kepemerintahan terus berputar, siapa yang akan mendukung saya? 14 menteri telah mengundurkan diri. Bapak Presiden yang terhormat, jika saya boleh memberikan saran, bagaimana jika Bapak mengikuti seluruh kemauan mahasiswa? Itu juga demi kebaikan Bapak, karena akan mengubah seluruh pandangan mereka terhadap Bapak. Lagi pula, ada Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan menggantikan Bapak. pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat? Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, posisi presiden akan digantikan oleh wakilnya. Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Bangsa kita sedang mengalami masalah yang sulit. Tugas saya adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Kita akan mengembalikan ekonomi dan menjalankan reformasi secara jujur dan konstitusional, serta membuka ruang kebebasan agar demokrasi dapat tumbuh. Kita mengajak rakyat untuk bersatu dan bersama untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yang mau menolak B.J. Habibie, tepuk tangan. Dasar penipu. B.J. Habibie kan juga tidak luput dari kegiatan KKN. Dia kan juga mengikuti KKN. Apa kalian mau bangsa kita dipimpin oleh pemimpin dari KKN? Ya, itu sangat benar. Sia-sia pengorbanan kami selama ini. Dibunuh, ditembak, semuanya. Jika pemerintah tidak memperhatikan kami sedikit pun. Setelah tanggal 13 Oktober 1998,
B.J. Habibie menyetujui pembentukan tim untuk merevisi Undang-Undang Dasar 1945. Tim ini dibentuk untuk membuka ruang reformasi politik dan ekonomi, serta membebaskan tahanan politik. Langkah ini menjadi bukti awal keseriusan pemerintah dalam menjawab tuntutan perubahan dari masyarakat. Proses reformasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Semua hal tersebut merupakan bagian dari era reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Orde Baru. Masyarakat berhak untuk berbicara. Saya akan tunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami perubahan pada era reformasi. Hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kita akan junjung hal-hal tersebut. Setelah reformasi, Indonesia memasuki era yang lebih demokratis dengan kebebasan berbicara dan partisipasi politik yang meningkat. Masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah negara melalui pemilu yang lebih terbuka. Meskipun banyak kemajuan, tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi sosial masih menghambat kemajuan. Namun, dengan semangat reformasi yang terus hidup, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang, mengatasi hambatan, dan menuju masa depan yang lebih inklusif serta adil bagi seluruh rakyat. Ladies and gentlemen, welcome to Indonesia, exploring iconic buildings and bustling streets, experiencing the charm of Southeast Asia. This is Indonesia, and every moment here will be unforgettable for you. I can fix that. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Rebutkan dari kegiatan KKN. Bentuk perjuangan kita. Kelak itu akan menjadi sejarah bagi kita. Dan reformasi harus terjadi, Pak. Mau lapor reformasi. Tadi aku lihat berita di televisi di warung sana, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Apa? Merdeka. Diam! Ini peringatan terakhir. Bubar! Hah? Kami tidak peduli. Halaman ini untuk melakukan demonstrasi yang bertujuan untuk 그대